Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi dengan Babeh Widi Channel dan jumpa lagi di konten Serabi Jauh bareng Babeh Widi. Sebelum saya menjelaskan tentang melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang kepenulisan, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share konten ini biar tambah banyak yang nonton dan yang mengikuti. Oke, mohon keikhlasannya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang kepenulisan naskah. Dan kali ini yaitu membahas tentang tips dan trik membuat naskah yang kece, yang keren. Oke, ikuti terus dan kita langsung ke materi. Nah, kita akan lanjut ke hal-hal yang perlu diketahui oleh penulis naskah. Jadi ada beberapa hal-hal yang harus diketahui oleh penulis naskah. Perhatikan ini ya, ketika kamu menulis naskah harus perhatikan ini. Yang pertama, cerita tidak selalu berjalan lurus. Jadi ketika kita menulis naskah, biar naskahnya bagus dan bervariasi dan kreatif, itu ceritanya itu tidak melulu lurus, lempeng, awal pengenalan tokoh sampai ending itu urut. Itu tidak hanya seperti itu, kalau bisa divariasikan biar asik ya. Contohnya tiba-tiba di dalam cerita itu ada klimaks atau konflik dulu, dimana ada adegan, ini contohnya ya, dimana ada adegan ada seseorang yang ingin disembelih, ingin dibunuh. Kemudian datang seseorang yang lain melerai. Kemudian bertanya, "Lah ini ada apa ini? Kok ada seseorang yang mau dibunuh oleh kamu, itu kenapa?" "Oh, ini kisahnya kayak gini." Nah, kemudian cerita set. Langsung berarti ke dari ya C, ya perhatikan ini. Dari yang C yaitu klimaks atau puncak konflik, langsung ke pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh, kemudian pengenalan konfliknya. Kenapa kok bisa orang ini mau dibunuh? Ternyata hutang. Nah, contohnya saja ternyata hutang. Ternyata hutang nggak dibayar-bayar, yuk kesuh, mangkel, mau dibunuh. Nah ini. Kemudian habis itu karena ini datang yang tadi, kemudian peleraian, mencari solusi, kemudian ending. Bisa seperti itu. Bisa divariasikan terserah. Tidak harus urut A, B, C, D, E. Tiba-tiba langsung B ke D ke C. Wah, macam-macam boleh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pesan moral. Jadi kalau kita bikin cerita, bikin naskah, itu nggak melulu bikin kayak sinetron itu yang kadang nggak ada pesan moralnya karena terlalu ribet, belibet dan rumit dan kacau balau. Jadi di sini dilihat dari wataknya, ideologi atau pandangan, filosofinya, harus ada filosofi apa yang mau dibawa, itu harus diperhatikan. Karena menurut Mbah Putu Wijaya, ini adalah seorang teaterwan yang luar biasa. Beliau naskahnya sangat banyak. Dia adalah suhunya suhu teater. Ya, Mbah Putu Wijaya berkata bahwa penulis naskah adalah diibaratkan arsitek dan pendorong. Jadi penulis naskah itu seperti membangun rumah untuk pentas, membangun sebuah pementasan. Jadi membangun sesuatu untuk pentas biar bagus dan mendorong agar pementasannya itu nantinya bagus. Kemudian gagasan atau ide, tema besar. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah naskah itu kalau bisa kita harus benar-benar punya tema besar. Benar-benar tema yang dia ada temanya percintaan. Kemudian ada tema yang mengkerucut lagi di mana keren juga ya, seseorang laki-laki ingin menguji cinta perempuannya atau wanitanya yang berjilbab, di mana dia harus mencopot jilbabnya. Saya pernah baca naskah itu, kalau nggak salah judulnya Kesangsian, dengan rayuan mautnya, kemudian ternyata luluh. Ketika mencopot jilbab,
ternyata laki-lakinya justru tertawa dan merasa kamu diuji segini saja kok malah nyopot jilbab, padahal saya ini hanya menguji kamu. Kalau kamu kekeh tidak mencopot auratmu, jilbabmu, kamu akan saya nikahi. Tapi karena ternyata kamu kok malahan mau, ya udahlah, jadi ini gugur. Wes, kan keren itu. Gagasan atau tema besarnya itu sangat luar biasa. Itu hanya contoh, ada naskahnya ada. Saya tidak hanya sembarang bercerita, naskahnya ada. Atau naskahnya saya, temanya itu tentang lengger. Tentang lengger, ya kamu tahu lengger. Di mana lengger itu kalau di Banyumas itu ada namanya buka kelambu atau sering itu yang membuat itu adalah Pak Ahmad Tohari. Jadi lengger Banyumas itu tradisinya zaman dulu di ronggeng tuku paruk ya, serindil, rasus. Nah itu salah satu adat istiadatnya adalah buka kelambu, di mana dia harus menggagahi seseorang kemudian dibayar. Itu Ahmad Tohari. Kemudian saya terinspirasi oleh beliau, saya bikin naskah judulnya Sulasi Sulandana. Itu tentang lengger juga, percintaan juga. Dan justru saya balik. Kalau Ahmad Tohari harus buka kelambu, kalau saya justru kalau ingin jadi lengger itu harus suci, harus perawan. Kalau tidak suci nanti nggak bisa jadi lengger, nggak bidadari, roh bidadari nggak bisa merasuk atau nggak bisa masuk. Itu judulnya Sulasi Sulandana. Alhamdulillah sudah dipentaskan di 5 kota, Bali, Jogja, Solo, Cirebon, Purwokerto. Dan naskah itu alhamdulillah menyabet juara 3 lomba Pekan Seni Mahasiswa Daerah waktu dulu saya masih mahasiswa. Itu se-Jawa Tengah juara 3, kemudian juara 1 nasional. Alhamdulillah. Lumayan. Itu ya, itu yang ketiga. Terus yang selanjutnya bisa menukar sudut pandang. Contoh, biasanya yang namanya setan itu kan kejam, ngeri, serem, tapi malah dibuat lebih mulia, melebihi manusia. Wow, setannya dibuat bener-bener ganteng, keren, juas-juasan. Oh, enggak seperti setan-setan yang kamu bayangkan di film-film horor itu, malah dibuat seperti itu. Itu namanya menukar sudut pandang. Kelima, membuat ruang seluas-luasnya. Jadi ketika kita membuat naskah itu, kalau bisa naskahnya itu bisa membebaskan sutradara untuk mementaskan naskah tersebut digarap model apapun bisa, nggak kaku. Nah, naskah yang baik adalah naskah yang tidak kaku. Contohnya saya tadi, naskah Sulasi Sulandana sebenarnya itu terinspirasi dari Lengger Wonosobo. Saya kan asli kelahiran Wonosobo, di sana ada lengger, ada yang namanya gending atau ada yang namanya lagu lengger, judulnya Sulasi Sulandana. Itu ya gending percintaan. Nah, saya terinspirasi dari situ. Tapi karena saya bikinnya luwes, sehingga digarap model gagrak Banyumasan juga bisa dengan gending-gending ala Banyumasan seperti itu. Oke. Kemudian yang 6, membawa suatu pengalaman. Dalam membuat naskah harus ingat logika berpikir, ada visi misi dan tujuan yang bisa disampaikan dengan realitas nyata dan dengan simbolik. Jadi kalau kita bikin naskah ketika dipentaskan itu bisa membawa sebuah pengalaman. Jadi ada pengalaman yang bisa didapat. Wah, saya harus jadi seperti ini. Wah, saya harus jadi tokoh ini. Tokoh ini sangat menginspirasi. Tokoh ini keren. Nah, jadi harus bisa membawa sebuah pengalaman. Yang ketujuh, kramagung, waktu atau latar. Bisa menjelaskan dalam bentuk latar atau setting ruang maupun waktu, yaitu tadi sudah dijelaskan di depan. Jadi naskah yang baik itu bisa menjelaskan atau ada penjelasan di mana waktunya, tempatnya, terus peristiwanya apa. Itu harus ada. Baiklah, kali ini saya akan memberikan tips dan trik ketika kalian bikin naskah lakon yang hasilnya itu bagus. Jadi ada tipsnya. Kalau tipsnya, biasanya saya akan membuat kerangka naskah. Jadi sebelum membuat naskah lakon yang dialognya banyak itu saya membuat kerangka naskahnya dulu. Nah, isi daripada kerangka naskahnya saya, biasanya yang pertama adalah judulnya apa. Nah, di sini salah satu contohnya saya membuat kerangka naskah lakon yang berjudul Nyidam. Nah, itu yang pertama adalah judulnya apa. Di sini saya tulis judulnya Nyidam. Kemudian temanya apa? Temanya ini tema besarnya dulu saya tulis adalah kehidupan rumah tangga atau sosial, itu tema besarnya.
subtemanya atau tema yang lebih mengkerucutnya lagi itu tentang keinginan seorang istri yang hamil dan nyidamnya aneh-aneh. Nah, terus settingnya di mana? Ada setting tempatnya itu saya tulis yaitu di ruang tamu, kemudian setting waktunya pagi hari, kemudian setting peristiwa pertama dalam cerita itu nanti adalah seorang laki-laki yang menyapu dan menyanyi sendiri. Nah, itu settingnya. Kemudian tipe naskah apa? Kalau saya ini drama komedi. Alurnya alur apa? Kalau saya ini karena sederhana, jadi alurnya adalah hanya alur maju, tidak ada flashback, kemudian simple plot atau plot yang tidak ribet atau yang plot yang sederhana. Kemudian tokohnya ditulis, tokohnya siapa saja. Di sini ada Aming, suami Kames, dan kemudian Kames istri Aming. Pak RW Kuku itu RW, itu suaminya Lina. Kemudian nomor 4 Lina, istri Pak RW Kuku. Nah, ini tokohnya dijelaskan juga. Referensinya apa? Kalau saya referensinya adalah apa yang dilihat, yaitu filosofi atau mitos tentang kehamilan, yaitu nyidam. Jadi apa yang saya lihat, kadang orang hamil itu kan nyidamnya macam-macam, ada yang aneh-aneh, ada yang sampai sulit kebeli, sulit didapat. Nah, saya terinspirasi dari itu, kemudian saya bikin naskah. Penciptanya jelas saya sendiri, yaitu Babeh Widi. Amanatnya apa ditulis juga. Amanatnya di sini, aduh, sebagai suami harus menuruti kemauan istri, apalagi ketika istrinya nyidam. Yang kedua, sebagai istri yang baik juga jangan nyidam yang aneh-aneh yang merepotkan suami maupun orang lain. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah peradegan. Jadi sebelum saya bikin dialog, saya bikin peradegannya dulu. Dari adegan pertama sampai ending. Contohnya ini adegan 1. Pak Aming yang memiliki ciri kumis mirip Jojon datang sambil menyanyi langgam campur sari. Ia bermonolog tentang kehamilan istrinya sambil menyapu. Ini adegan 1. Jadi si Pak Aming ini berbicara sendiri, ngerundel sendiri, ngedumel sendiri sambil nyapu. Kemudian adegan 2, datanglah istri Pak Aming bernama Kames. Di adegan ini mereka berdua membicarakan tentang kehamilan dan nyidam. Nah, jadi mereka ngobrol tentang kehamilan dan nyidamnya. Adegan 3, datang Pak RW yang memiliki ciri kumis tebal dan sangar. Tujuannya adalah untuk memberikan undangan kerja bakti kepada Pak Aming. Nah, di situ Ibu Kames kepincut atau suka sama kumisnya Pak RW Kukuh. Di saat itu ia ke belakang untuk membuatkan minuman. Ketika Ibu Kames membuatkan minuman, Pak RW Kukuh ditelepon Pak Lurah dan ia pamit pergi. Itu adegan nomor 3. Adegan keempat, datang Ibu Kames dengan membawa minuman, namun Pak RW Kukuh telah pergi. Di adegan ini Ibu Kames menceritakan nyidamnya. Nyidamnya yaitu ingin kumis Pak RW Kukuh ditempelin di perutnya selama 7 menit. Karena ini keinginan istrinya, Pak Aming segera mengejar Pak RW Kukuh yang tadi sudah pergi. Adegan 5, datang Pak Aming dengan Pak RW Kukuh. Di situ dijelaskan kenapa beliau dibawa kembali ke rumahnya. Karena merasa kasihan kepada Ibu Kames, Pak RW Kukuh pun menuruti keinginan nyidamnya Ibu Kames, yaitu dengan menempelkan kumisnya di perut Ibu Kames. Pak Aming ke belakang karena tidak ingin melihat adegan tempel-menempel tersebut. Adegan 6, di saat yang bersamaan datang Ibu Lina, yaitu suami istrinya Pak RW Kukuh. Karena melihat adegan yang tempel-menempel tadi, kemudian ia sakit hati, terjadilah salah paham, terjadilah adu mulut, padu, cekcok yang tak terhindarkan. Kemudian adegan terakhir, ending, adegan 7, ya ini adegan endingnya. Di saat terjadi cekcok dan pertengkaran, datanglah Pak Aming untuk meluruskan kejadian tersebut bahwa semuanya hanyalah salah paham. Pada saat itu terjadi kontraksi pada perut Ibu Kames, semuanya geger dan tamat. Kontraksi kan Pak Ibu Kames kan lagi hamil, jadi mau melahirkan. Nah, jadi runtut urut setelah kita membuat peradegan, nanti kita bisa membuat dialog-dialognya dari adegan-adegan ini. Kemudian dibikin dialognya yang mewakili adegan ini, dibikin sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Inilah tips dan trik tentang membuat naskah lakon yang bagus, namanya membuat kerangka naskah lakon. Setelah tadi membahas tentang tips dan trik membuat kerangka naskah lakon yang bagus, inilah hasil naskahnya, yaitu naskah tadi ya, naskah komedi berjudul Nyidam.
Ini karyanya Babeh Widi. Kemudian ini pemainnya ada Aming, Kames, Pakir Wikuku, Lina. Kemudian nah, ini narasinya nih. Nah, di sini tertulis nih. Setting waktunya pagi hari, setting tempatnya di ruang tamu, kemudian setting peristiwanya ini nih. Datanglah seorang laki-laki yang mau menyapu sambil menyanyi langgam campur sari. Kemudian dialognya. Ingat ya, naskah lakon itu berbeda dengan cerpen, berbeda dengan novel. Naskah lakon itu lebih ke dialog. Jadi kita bisa mengeksplor, kita bisa membuat dialog sedemikian rupa, sekreatif mungkin. Nah, ini. Oke, ini contohnya saya bacakan saja ya. Setting pagi hari di ruang tamu dengan kursi kayu, terdapat TV rak buku. Datanglah seorang laki-laki yang mau menyapu sambil menyanyi langgam campur sari. Yening tawangon no lintang cahayu, aku ngenteni tekamu marang mega ing angkasa nimas sun takoke pawartamu. Ayo, kira-kira saya tadi jadi apa? Biasanya pegang sapu seperti ini jadi apa? Salah, enak saja. Lawong gagah seperti ini kok dibilang pembantu. Saya ini yang punya rumah di sini. Saya sedang membantu istri saya bersih-bersih. Maklum, istri saya sedang hamil. Saya senang banget, ini adalah hamil yang keempat. Kenapa bisa seperti itu? Soalnya anak-anak saya yang dari pertama sampai yang ketiga itu cewek semua. Jadi saya produksi lagi. Doakan saja semoga yang keempat ini nantinya yang brojol, laki-laki yang ganteng dan gagah dan unyu-unyu seperti bapaknya. Nah, karena bojo saya lagi hamil, jadi saya kudu memanjakan dia. Tapi bojo saya mandan aneh. Anehnya itu sampai hari ini dia belum ngidam apa-apa. Tidak tahu kalau besok. Pak, ini sedang apa? Ini istri saya, cantik kan? Coba dilihat secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau dijelaskan secara anatomi perbiologian, istri saya itu diibaratkan kotak. Kalau wajahnya itu ibarat kota Cilacap, bercahaya. Terus kalau sebelah sini, dan lain-lain. Nah, ini namanya naskah lakon ya, semuanya berbentuk dialog nih. Silakan ini, dialog semuanya. Oke, bisa dipahami ya. Itu tadi hanya contoh. Nih, sampai ending semuanya dialog. Dan naskah ini adalah hasil dari kerangka yang tadi. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami. Karena nanti kalian kalau bisa setelah menonton video ini, nanti kalian membuat naskah lakon. Oke, seperti itu saja tentang materi tips dan trik menjadi penulis yang hebat ya. Pokoknya selamat berkarya, silahkan dipahami setiap detail pembicaraan saya yang tadi, penjelasan saya yang tadi. Semoga bisa menulis dengan baik, karena nantinya setelah kalian melihat dan menonton video ini, kalau bisa kalian mencoba mulai untuk menulis dengan tips dan trik yang saya berikan tadi. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, tetap subscribe, like, komen, dan share. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.